Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat berkebun Lamandau. Selamat pagi ya teman-teman. Dan biasanya kita membahas tentang tanaman buah dalam pot. Dan kali ini kita akan membahas tanaman sayur ya teman-teman. Jadi nanti kita lihat tanaman apa saja yang saya tanam di pekarangan rumah. Dan pastinya tanaman yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita sukai, yang kita konsumsi, yaitu yang kita tanam. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tanaman cabai, dan tanaman cabai masih menjadi primadona di keluarga kami karena kami sangat menyukai sayuran atau masakan yang dengan cita rasa pedas ya teman-teman. Jadi ini belum berbuah karena yang dulu itu sudah nggak produktif, jadi kita ganti dengan tanaman cabai yang baru. Nah, tapi sangat subur ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dengan ukuran daunnya yang begitu subur. Dan kita lihat lagi di sampingnya, yaitu ini tujuannya, yaitu yang pertama saya adalah menanam tanaman kacang panjang ya teman-teman. Akan tetapi saya menanam itu sepertinya tuh 3 pohon, cuma yang hidup sampai sekarang itu cuma 1 pohon karena kalah dengan hamanya ya teman-teman. Memang hama kacang panjang itu memang sangat-sangat banyak dan saya tidak menyemprot dengan pestisida ya, akhirnya tinggal 1 ya teman-teman. Saya juga ini baru pertama nanam kacang panjang, jadi masih perlu banyak belajar. Nah, ini sudah ada yang 2 ya teman-teman, karena puasa nggak terlalu saya lihat, jadi tahu-tahu sudah seperti ini, kita ambil saja, nanti kita buat sayur ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau pas tuh yang seperti ini, kalau yang tadi tuh sudah ketuaan, jadi kita ambil. Nah, ini juga ada bakal kacang panjangnya sudah ada kecil, nunggu besar lagi. Dan ini teman-teman, daun ini tuh numbuh sendiri, nggak tahu ikut merambat aja ke lanjarannya itu. Kayaknya ini tuh pohon semangka, nggak tahu ya teman-teman, ini pohon semangka atau yang lain. Yang penting kita biarkan saja, syukur-syukur kalau mau berbuah. Jadi kita tampung di sini dulu. Nah, kita lihat tanaman yang lain. Nah, kacang panjang, terus ini tanaman cabai ya teman-teman. Nah, ini saya potong, tujuannya yaitu untuk tumbuhnya tunas yang baru. Nah, ini adalah tanaman kacang tunggak ya teman-teman. Nah, kacang tunggak ini kita manfaatkan, yaitu biji kacangnya bisa dimasak, daunnya juga bisa dimasak. Nah, ini biarin aja biar berbuah. Nah, ini ketutupan ya, tanaman cabai kita ketutupan ini, jadi kita potong aja, kita potong sampai sini. Nah, nanti kita ambil bagian yang daun yang bagus, kita manfaatkan untuk sayur ya teman-teman. Nah, ini juga kita sayur. Kalau saya sih suka, cuman kalau suami sama anak saya kalau daun kacang ini nggak suka. Nah, ini juga sudah tumbuh ya teman-teman kacangnya. Kalau ini biji kacangnya tuh enak kalau dibikin lepet ya teman-teman, temannya ketupat itu, lepet yang dari beras ketan itu, atau dimasak juga dengan sayur nangka muda, itu enak bijinya. Nah, ini kalau biji kacang tunggak itu daunnya warnanya putih ya teman-teman, beda dengan kacang panjang. Kalau kacang panjang itu daunnya keunguan. Nah, ini aduh, ini cabai saya ini minta di rebonding, ini udah keriting nih teman-teman. Nah, itu terus kita lanjut lagi ke sini. Ini adalah tanaman cabai saya, tanaman cabai yang lain sudah kita basmi, sudah kita musnahkan karena sudah nggak produktif. Ini kemarin juga mau kita matikan juga, tapi kok banyak calon bunganya, jadi sayang.
jadi kita pertahankan. Nah ini kita ambil ya teman-teman yang sudah tua, nanti kita buat bumbu dapur, lumayan nggak beli. Biasanya ini kalau yang masih muda, cabai yang masih muda ini kita jadikan teman makan gorengan teman-teman. Oke, kita lanjut. Yaitu ini selanjutnya. Nah ini kacang tunggak tadi ya teman-teman, kita ambil aja. Ini adalah calon bunga teman-teman, belum mekar, biarin aja dulu. Kita ambil daun yang mudah buat sayur. Kalau saya suka banget sama sayur. Kalau suami sama anak pemilih sayurnya itu. Nah kita ini cabai ambil lagi, kalau udah tua ambil aja. Ini juga udah mulai minta ganti, ini udah nggak produktif, udah masih mau sih berbuah, cuma udah jarang ya teman-teman. Ini ada numbuh dengan sendirinya, ini bayam potong, nggak saya tanam, ini ada 2. Ini masih kecil, yang ini ada, kita potong aja ya teman-teman, biar nanti cabangnya banyak, biar mekar. Nah ini bayam potong, kita gabungkan saja di sini dengan daun lembayung. Lalu kita buka dulu pagarnya, kalau nggak dipagerin kayak gini hancur sama ayam. Nah ini adalah tanaman kangkung ya teman-teman, udah gede, dan ini tanaman kangkung adalah favorit dari suami saya. Dan karena sudah menjalar seperti ini, kita panen aja ya teman-teman. Kita panen nanti sore buat buka puasa. Favorit banget kalau suami saya sama sayur kangkung ini. Kalau anak saya sih suka sama kangkung, cuma masaknya itu harus dicampur ya, harus dicampur dengan cumi-cumi, baru dia mau makan kangkung. Memang agak pemilih sih kalau anak saya. Ini teman-teman, seperti ini bisa dilihat tanaman kangkung. Kita kumpulkan dulu. Jadi kalau kita menanam itu belajar tentang kesabaran ya teman-teman, karena menanam sayuran itu seperti merawat seorang bayi, harus dengan perhatian seperti ini. Nah nanti setelah kita panen, nanti kita cangkul lagi ya teman-teman. Nanti kalau rencana saya sih mau saya tanamin bayam merah, tapi kalau suami saya maunya ya mintanya kangkung lagi, karena dia sukanya sama sayur kangkung. Udah panjang seperti ini, jadi gak ada alasan ya teman-teman untuk tidak bisa menanam. Kalau kita punya niat, meskipun lahan sesempit apapun, pasti bisa untuk menanam dan menghasilkan. Contohnya seperti ini. Nah ini posisi seperti ini nggak kena air hujan teman-teman, karena kalau yang di posisinya ini sebenarnya sudah saluran air. Nah kalau sebelah sini ini udah punya tetangga, jadi sangat terbatas sekali memang pekarangan yang saya tanamin ini. Tanaman cabai kangkung favorit. Ini lumayan kan, ada kangkung tadi, ini cabai sebagian, dan ini bayam sama lembayung. Nah ini kalau ini kesukaannya anak saya, ini bayam jabut
cabut ya, nggak kita panen dulu. Sebenarnya sudah waktunya panen, cuma kita panen besok aja. Karena apa? Karena kita akan masak kangkung dulu. Kalau kita ambil nanti kita simpan di kulkas, lebih baik kita di lahan seperti ini. Kalau mau masak tinggal petik, jadi lebih segar ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, nah, bayam cabut seperti ini. Nah ini warnanya layu seperti ini dikarenakan cuaca yang sangat panas ya teman-teman di Kalimantan. Dan kemarin itu 2 hari nggak saya siram, kelupaan. Dan kalau di sini sebelah posisi yang di sebelah sini itu kalau full sinar matahari waktu sore, waktu terik-teriknya itu. Jadi yang sebagian sini agak layu, sangat sedih sih saya. Waktu pulang kerja tengok-tengok, aduh sudah layu tanaman saya. Ujian ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini tanaman bayam cabut. Sekarang kita akan, nah taruh dulu sini. Ini cabainya. Nah ini sebenarnya banyak, kemarin ada 7 pot tanaman cabai besar seperti ini, dan sudah kita perbaharui. Dan ini masih saya sisain satu, ini nantinya akan saya jadikan bibit. Jadi saya berusaha untuk mandiri bibit ya teman-teman, jadi nggak semuanya itu harus beli. Dan ini media tanam yang belum saya gunakan. Nah sekarang kita akan masuk ke kebun ya. Sini ada tanaman, nah ini yang saya perbaharui, yang saya katakan tadi. Tanaman ini mix ya teman-teman, campur, saya lupa yang mana antara cabai yang sayur besar itu sama atau cabai keriting, yang mana mix ini, jadi saya kelupaan. Dan ini yang lainnya terong ya teman-teman. Nah ini terong ungu seperti ini, lumayan gede. Nah ukuran segini teman-teman bisa lihat. Kenapa saya bungkus? Karena saya tidak menggunakan pestisida dalam membunuh hama. Saya ingin hidup yang lebih baik lagi, lebih sehat. Jadi untuk mengurangi resiko dari serangan lalat buah, yaitu dengan cara kita bungkus seperti ini ya teman-teman. Kita bungkus. Nah ini juga ada di bengkok. Nah ini juga udah gede, nanti sudah bisa dikonsumsi, ini udah bisa layak untuk dimasak. Terong ini jenis mustang ya teman-teman. Jadi kalau jenis mustang itu ada motif agak ke putih-putihan kulitnya seperti ini. Kalau yang untuk, nah ini juga sudah mulai berbuah dan waktunya untuk kita bungkus ya teman-teman. Nanti sore aja kita bungkus. Nah seperti ini terong, cocok ini untuk digoreng lalu bikin sambal ya teman-teman. Terong ini terong jenis mustang dari cap panah merah. Beda sama yang saya tanam dulu, itu jenisnya lezata, jadi warnanya tuh ungu pekat dan lebih panjang. Kalau ini warnanya ungu keputihan dan ukurannya pun lebih pendek. Nah ini juga masih sangat kecil ini ya teman-teman, masih teksturnya empuk. Dan ini terong lalap ya teman-teman, terong lalap yang warna hijau si unyil. Ini terong lalap. Nah ini kebun mini saya ya teman-teman. Nah kalau sebelah sana ada tanaman buah ya teman-teman. Itu belimbing, ada jambu citra, mangga mana lagi, mangga harum manis. Ini alpukat, nggak tahu ini saya kenapa kalau nanam alpukat seperti ini. Ini murbei, cermai, kelengkeng, serikaya, ada jambu kristal juga ya teman-teman. Nah jadi asik ya teman-teman, kita tur di kebun mini di pekarangan rumah seperti ini.
Oke, jadi sayur yang kita dapatkan dari tur kebun pagi ini ada lembayung sama 1 buah bayam potong. Ada juga ini cabai ya, sedikit cabai. Ada ini kacang panjang, tadi ada dua kacang panjang dan kangkung buat berbuka puasa nanti. Jadi sayurnya sayur kangkung, tumis kangkung. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk nggak bisa nanam, asalkan kita berusaha dan berupaya, pasti kita bisa. Teman-teman, semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menanam sayur di pekarangan rumah ya teman-teman. Dimana manfaatnya yaitu kita dapat mengurangi biaya belanja sayuran dan pastinya akan lebih sehat karena kita yang mengolah sendiri dan menanamnya secara organik ya teman-teman. Saya ingin hidup lebih sehat, saya kelola sendiri sayuran yang saya konsumsi, dan insya Allah kalau tanaman kita banyak, kita dapat berbagi dengan saudara, tetangga, atau dijual ya teman-teman untuk membeli kebutuhan yang lain. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.